adik-adik semua, selamat datang di Sarang Baca Buku. Hari ini kita akan mendengarkan cerita yang berjudul Awas, Kuda Belang, karya Jim Helmore, yang diterbitkan oleh Erlangga for Kids. Adik-adik, apa yang terjadi dengan kuda belang ya? Penasaran kisahnya? Yuk kita dengarkan ceritanya bersama-sama. Keajaiban telah terjadi di toko si kuda belang. Keajaiban dan kekacauan. Semuanya tidak terlihat seperti seharusnya. "Tolong!" kata Hobo, si boneka penghalang angin. Sambil menggonggong, "Aku terikat menjadi simpul." "Waduh!" kicau Eril dari kap lampunya. "Aku dicoret-coret." "Ach!" Rolly si pinguin tempat garam bersin. "Aku diisi merica." "Dan aku diisi dengan garam," kata Poti si tempat merica mengeluh. "Astaga! Astaga!" Maro kunci berbentuk singa melihat keluar dari peti kayunya. "Seseorang lupa mengunciku, dan sekarang monyet-monyet itu kabur." "Monyet-monyet?" tanya si kuda belang. "Monyet-monyet nakal dari puzzle monyet," kata singa dengan kesal. "Mereka mengambil kunciku. Apa yang harus kulakukan tanpa kunci itu?" "Cobalah ini," kata Hobo sambil memasukkan sebatang pensil ke dalam mulut Maro. Kata si singa. "Awas kuda belang," kata Eril. Seekor monyet tiba-tiba muncul dan berlari dengan cepat ke arah mereka. "Well, itu kunciku," kata Maro sambil mengaung. "Tidak semudah itu, monyet nakal," seru Rolly dan Poti. Tapi monyet-monyet itu lolos dari jala mereka. "Berhenti pencuri!" teriak Hobo ketika monyet nakal itu berayun-ayun di udara. "Oh, monyet-monyet itu lincah sekali," kata si singa sambil mengeluh. "Jangan khawatir," kata si kuda belang. "Aku ahli menghadapi benda-benda lincah." Lalu si kuda belang berlari cepat mengikuti Hobo. Mereka terlalu sibuk memerhatikan si monyet sampai mereka lupa memerhatikan satu sama lain. Plong, brak, shoot. "Wah, kalau begitu caranya kalian tidak akan bisa menangkap monyet-monyet itu," kata Maro. "Bagaimana cara kami menangkap mereka?" tanya si kuda belang. "Kita harus membawa semua monyet berdiri di atas papan puzzle," kata Maro menjelaskan. "Lalu kalian berteriak, 'Tenom Elzub,' sekeras mungkin dan monyet-monyet itu akan masuk kembali ke dalam puzzle." "Tenom Elzub," kata Hobo. Kedengarannya menyenangkan. "Tapi kita harus menyusun puzzle-nya dahulu," kata Poti. "Ayo Rolly." "Aku punya ide," kata Eril. Ketika potongan puzzle terakhir berhasil disusun, semuanya ikuti aku. Mereka semua berdesak-desakan di bawah lemari. "Untuk membuat monyet-monyet itu berdiri di atas puzzle," bisik Eril, "kita memerlukan sesuatu yang tidak bisa mereka tolak." "Apa maksudmu?" tanya Poti. "Pisak," kata Hobo menggonggong. "Betul sekali," kata Eril. "Kita akan memberi pisang terbesar yang belum pernah mereka lihat." "Di mana kita bisa mendapatkan pisang itu?" tanya si kuda belang. Eril tersenyum. "Tunggu dan lihatlah." "Bagaimana menurut kalian?" kata Hobo sambil tersenyum.
Apa kalian yakin ini akan berhasil? Kata Maro dengan suara cemas. Teman-teman Hobo merangkak di bawah lemari dan menunggu. Tidak terdengar suara apapun kecuali bunyi jam kukuk di dinding. Kemudian sebuah bayangan tiba-tiba muncul di dalam kamar. Pelan-pelan terlihat seekor monyet diam-diam masuk. Lalu yang lain, dan yang lain, sampai akhirnya 6 ekor monyet merangkak menuju. Semuanya menahan nafas. Hobo si pisang. Teh! Rolly mulai berteriak. Tunggu, kata Maro. Jangan berteriak sampai mereka semua ada di atas puzzle. Monyet itu merangkak pelan-pelan dan semakin mendekat. Sekarang, bisik si kuda belang. Tenom, Elzup. Semuanya berteriak. Shoot, rock, wih. Toko itu bersinar dengan cahaya kerlap-kerlip yang terang. Monyet-monyet itu terlempar ke atas, lalu dengan suara whoosh yang keras, mereka masuk kembali ke dalam puzzle. Cepat, kata Ariel. Taruh kembali puzzle ke dalam peti sebelum monyet-monyet nakal itu keluar lagi. Tapi kita tidak bisa mengunci puzzle-nya sampai aku menemukan kunciku kembali, kata Maro. Di manakah kunci itu berada? Kukuk. Saat itu sudah jam 5. Burung kukuk di atas jam bergerak ke dalam dan keluar. Ia mengeluarkan 5 kali suara kukuk yang gaduh. Itu dia, kata Ariel sambil menggerakkan sayapnya. Kunci singa yang hilang terjatuh dari paruh burung kukuk. Awas, yang di bawah, kata Ariel. Dapat, kata si kuda belang ketika ia menangkap kunci yang berkilauan. Klik. Si kuda belang memutar kunci di dalam mulut singa dan puzzle monyet pun terkunci dengan aman. Kata Maro. Terima kasih, kuda belang. Pensil-pensil itu sangat bagus, tapi tidak ada yang bisa mengalahkan kunci ini. Hari sudah sore ketika teman-teman si kuda belang kembali ke tempatnya masing-masing untuk beristirahat. Toko pun kembali sunyi. Sekian cerita dari Awas Kuda Belang. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan cerita ini. Nantikan cerita lainnya dari Sarang Baca Buku. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa. Bye-bye. Com as mãos bate o tambor, sinta a magia e o